早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是速度与激情就比冰淇淋。 Nah, sudah hari Kamis, saatnya gue memberikan prediksi gue soal Chinese Grand Prix 2025. Nah, di Australia kemarin, 2 prediksi gue bener, dimana gue bilang Lando bakal pole dan cuaca bakal gado-gado. Sisanya ya salah, dan bahkan gak sedikit orang bilang ke gue, "Udah lah bang, gak usah prediksi lagi bang, gak bener prediksinya." Buset, kejam kali mulut kalian. Hayya. Ya, namanya juga blind rating ya gitu akibatnya ya. Ya wes, saatnya gue kembali prediksi soal Chinese Grand Prix 2025. Nah, karena minggu ini merupakan sprint week, jadi akan ada ekstra tambahan prediksi di video kali ini, khususnya di awal ya, dimana gue prediksi siapa yang menang dan pole. Gue mau bahas sprint pole dan sprint win dulu ya, dan gue akan kembali bold ya prediksinya. Ingat, teori Saipul 2019 yang menyatakan kita sekali-sekali harus prediksi yang sedikit mengejutkan. Dan untuk sprint pole, gue akan berikan ke Max Verstappen, dan begitu juga untuk sprint win. Hei, sabar dulu kalian. Sprint gak ada setel lagu kebangsaan, jadi mau Max menang pun gak bakal setel juga lah tuh Wilhelmus. Tapi kenapa gue memprediksi ini? Simpelnya karena balapan di Australia kemarin ternyata Max terlihat nyaman dengan mobilnya di hari Sabtu dan seterusnya ya. Dan secara mengejutkan masih bisa menantang Lando sampai akhir di McLarennya yang GG itu race pace-nya. Oke lah, terbantu safety car dan lain-lain, tapi tetap mengejutkan melihat pace dia di RB20 itu minggu lalu. Padahal banyak orang udah pesimis Red Bull bakal bisa menantang McLaren, apalagi setelah melihat hari Jumat kayak gimana ya. Tapi hey, Max is Max. Dan gua akan prediksi dia akan merajai sesi sprint di Shanghai minggu ini kayak dia di tahun lalu. Nah, tapi gua akan berbeda dengan qualifying dan race realnya. Qualifying dan race gue akan berikan ke Lando Norris. Dia akan pole lagi dan akan menang lagi. Di Australia kita melihat Lando yang berbeda. Lando yang sudah sedikit lebih mateng dan bisa menahan tekanan. Jadi gue prediksi dia akan meneruskan momentum dari Australia kemarin dan akan terus memperkuat posisinya sebagai title contender. Dan ya, alasan gue prediksi ini ya, pace McLaren itu di balapan ngeri ya, seperti gue bilang tadi, asli. Saking ngerinya mereka mau buat strategi yang bagus, saya juga takut gitu. Jangan so iya deh. Lalu untuk podiumnya, gue yakin Oscar akan fight back di weekend ini dan meraih podium. Ya, sayang banget kejadian di Australia kemarin ya. Dan lagi-lagi Doi juga kena kutukan Albert Park itu. Tapi pace dia juga sama strongnya kayak Lando di McLaren. Dan gue punya feeling dia akan melakukan hal yang sama di Shanghai, tapi kali ini hasil lebih better. Dan gue prediksi George Russell akan kembali finish di podium. Jadi ya urutannya Lando, Oscar, dan George. Nah, bagaimana dengan Ferrari? Well, jujur, musim lalu mereka struggling parah di sini, dan walaupun gue yakin mereka akan lebih baik di sini dibandingkan Australia, ya gue nggak akan berharap banyak juga sih. Dan prediksi kedua ialah kedua pembalap Ferrari bakal finish di top 6 dua-duanya. Mobil SF25 ini potensinya ada, cuman emang harus cari setup yang bagus dulu dan nyaman untuk dikendarai oleh kedua pembalap mereka. Itu dulu aja lah ya. Dan ya, biar kedua pembalap mereka itu juga gak stres kayak di Australia kemarin. Dan mengingat tidak ada prediksi hujan di sini, harusnya tidak ada masalah soal setup. Harus menyesuaikan cuaca kayak di Australia kemarin. Dan ya, paling masalahnya cuman di sprint weekend aja, jadi setupnya juga harus cepet dapetnya gitu loh. Satu free practice doang gitu ya. Dan jika pace mereka emang kenceng, ya nggak ada masalah juga untuk menyalip tim papan tengah, karena menyalip sangat memungkinkan di sini, apalagi lurusan panjang di sektor terakhir itu. Emang dah nih tim bener-bener dah lah hype-nya gede, dan gue juga mencoba untuk menekankan bahwa mereka udah masuk ke era renaissance ya. Tapi ya slow lah, musim masih panjang, apapun masih bisa terjadi. 2 musim terakhir telah memberikan pelajaran tersebut. Tapi mereka ini bukannya farming performa mobil, malah farming aura doang. Nah, kalau menurut teori temen gua, Raffi 2025, Ferrari ini performa mobilnya itu udah kesedot demi farming aura dan engagement Lewis kemarin. Sangat meresahkan. Prediksi ketiga, mari kita prediksi pembalap dan tim yang belum kita mention di video Australia kemarin. Salah satunya ialah Racing Bulls. Prediksi gua yang ketiga ialah kedua pembalap Racing Bulls akan kembali meng-out-qualified Liam Lawson di qualifying ya, bukan di sprint shootout, qualifying yang real. Kelihatan banget Liam masih struggling parah di RB21 itu kemarin, dan dia juga lagi-lagi datang ke track ya belum pernah dia cicipi sebelumnya, yaitu Shanghai. Tapi ya hal yang sama juga bisa dikatakan ke Isaac Hadjar kalau soal belum mencicipi track Shanghai ini. Namun Isaac terlihat sudah cukup nyaman dengan VCARB 02 itu,
Sementara Liam sama sekali belum klop dan pace-nya juga kelihatannya masih disimpan. Cuma dia nggak tahu simpennya di mana gitu. Emotional damage. Sementara Yuki, ya Yuki lah ya. Gue akan prediksi dia akan kembali tembus ke Q3, baik itu sprint shootout dan qualifying. Jadi itu prediksi ketiga gue. Untuk prediksi keempat, gue akan prediksi Haas. Nah, ini nih, tim yang benar-benar mengecewakan banget di Australia kemarin. Benar-benar tim terburuk, bahkan Sauber pun masih lebih baik dari mereka kemarin ya. Tim yang kita prediksi bakal kacau banget tuh ya, Sauber. Baik secara quali ataupun race pace, entahlah apa yang terjadi dengan Haas ini ya. Kenapa nih tim mulai kumat lagi gitu jadi tim terburuk. Dan gue nggak expect bakal kayak gini lagi sih, apalagi Ojisan Ayo lagi enak-enak terus nih masakannya. Tapi ya, gue akan prediksi mereka akan kembali struggling. Dan gue akan add tambahan prediksi kalau mereka dan Sauber akan meramaikan persaingan tim papan bawah di sini. Jadi anggaplah 2 row terakhir itu akan diisi sama mereka. 2 row terakhir. 20, 19, 18, 17 ya. Nah, satu spot KO di Q1-nya ya akan diisi sama Liam Lawson. Kita lihat ini benar atau enggak ya. Tapi jujur kecewa sih gue sama Haas di ronde pembuka kemarin. Dan Sauber secara mengejutkan di balapan chaos kemarin mampu meraih poin. Dan bayangkan hanya butuh mereka 1 race untuk bisa mengalahkan jumlah poin mereka musim lalu. Gokil gorengan kikil emangnya kalau kata Winda Basudara ya. Tinggal Haas aja ya, bangkit please. Nah, untuk prediksi kelima, seperti biasa ya, gue akan prediksi dari aspek luar tim dan pembalap. Kalau di Australia kan gue prediksi cuaca bakal gado-gado. Namun untuk di Shanghai ini, gue akan prediksi bahwa di lurusan panjang sektor terakhir itu akan ada kekacauan lagi. Jadi 2024 kan ada tuh kekacauan di sana, di mana Lance menyeruduk Danny Rick yang membuat mereka berdua hampir beyond combat ya. Dan sebelum itu juga banyaklah kejadian-kejadian terkenal di sini. Nah, sama, gue akan kembali memprediksi akan ada kekacauan di lurusan sektor 3 ini. Bisa di free practice, qualifying, sprint race, dan ya begitulah. Gue berharap balapan di sini bisa seru karena sprint kemarin main seru loh ya itu di tahun lalu. Tapi balapan realnya ya agak B aja ya. Jujur terakhir kali Shanghai seru tuh menurut gue di 2018 dan gue mau ada balapan kayak gitu lagi di mana ada banyak salip menyalip yang seru dan kekacauan di lurusan itu. Jangan kayak 2019, udahlah farming engagement F1 1000 tapi balapannya malah minus 1000. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe. Oh ya, ngomong soal subscribe, kita road to 10k subs ya. Jadi bagi kalian yang subscribe, tolong subscribe ya guys. Bantu gue achieve 10.000 subscriber sebelum akhir tahun. Please, let me finish the story ya. Dan share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.